أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tafsir As-Sa'di surah Al-Baqarah ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas dari kalian pada hari Sabtu. Maka kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa itu dan orang-orang setelahnya, dan bagi orang-orang yang bertakwa sebagai nasihat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam menafsirkan ayat-ayat ini, ay wa laqad taqarrara 'indakum halatul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Maksudnya kalian telah mengetahui itu taqarrara telah tetap, berita telah valid, informasi yang sampai kepada kalian tentang keadaan orang-orang yang melampaui batas dari kalian, yaitu dari Bani Israel. Yang melanggar kehormatan hari Sabtu. Karena bagi Bani Israel dulu ditetapkan bahwa hari Sabtu sebagai hari yang khusus untuk beribadah. Dan ini menurut syariat terdahulu. وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف. Dan mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya secara lengkap di surat Al-A'raf. Berarti nanti insyaallah kita akan ketemu lagi dengan peristiwa kejadian hari Sabtu. Fi qawlihi, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyalah ke mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah, tanyakan kepada mereka tentang sebuah kampung yang terletak
di pinggiran laut, yaitu kampung yang dekat dengan pantai sebuah laut. Idh ya'duna fis sabt al-ayat. Jadi beliau tidak menukil ayat secara lengkap karena nanti akan datang waktunya, yaitu pada surat Al-A'raf, yaitu tatkala mereka melanggar kesucian hari Sabtu. فَأَوْجَبَ لَهُمْ هَذَا الْعَذَابَ الْعَظِيمِ. Maka Allah kemudian menurunkan kepada mereka azab yang besar. Anna ghadaballahi alaihim, atau pakai fiil an ghadiballahu alaihim wa ja'alahum, yaitu Allah murka kepada mereka dan menjadikan mereka qiradatan khasiin, kera-kera yang hina, haqirin dzalilin, haqir dzalil, yang rendah, yang hina. Jadi dirubah wajah-wajah mereka, postur tubuh mereka seperti qiradah. Dan Allah tidak menjadikan bagi mereka keturunan setelah itu. Jadi berdasarkan hadis atau riwayat dari Nabi SAW, orang-orang Bani Israel yang dirubah bentuknya menjadi kera dulu ketika mereka melanggar kesucian hari Sabtu, itu punah dan binasa, tidak berketurunan, sehingga peristiwa itu tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran terhadap teori Darwin, teori evolusi Darwin, yang dalam teori tersebut mengatakan bahwa kera ini tidak boleh kita katakan demikian. Jadi saking bencinya mungkin terhadap orang-orang Bani Israel yang sekarang, yaitu yang mencaplok dan merebut serta menjajah tanah kaum muslimin di Palestina, saudara-saudara kita. Saking bencinya kita terus mengatakan bahwasanya Yahudi itu adalah anak-anak keturunan kera. Tidak benar. Namun saudara-saudara dari dulu yang pernah dirubah menjadi kera, nah, ikhwan. Jadi ikhwanul qaradah, bukan zurriyah atau abna qaradah. Kita juga harus adil di dalam ucapan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah, katakanlah perkataan yang benar. Jadi jangan sampai yang penting musuh kita misalnya bisa kita serang dengan ucapan kita. Enggak penting apakah ucapan kita itu benar atau salah, yang penting bisa menyerang musuh, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Katakan yang benar. Jadi yang benar ikhwanul qaradah, bukan abnaul qaradah.
Wa ja'ala Allahu hadhihi al-'uqubah, dan Allah menjadikan hukuman ini nakalan lima baina yadaiha, peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang ada di masa itu. Lima baina yadaiha, ay liman hadaraha minal umam wa balaghahu khabaruha, yaitu bagi umat-umat yang ada pada waktu itu dan yang mendengar atau sampai berita kejadian atau informasi tadi. Begitu pula seperti kita sekarang ini. Ada misalnya sebuah azab, wa na'udzubillah min dzalik, ditimpakan oleh Allah terhadap suatu kaum, dan sampai beritanya ke kita. Bahkan di antara kita ada yang melihatnya secara langsung atau secara tidak langsung. Maka ini menjadi peringatan, nakalan, jadi peringatan bagi kita. Maksudnya apa? Kita bisa saja ditimpa dengan hal yang sama kalau melakukan perbuatan atau sesuatu yang menyebabkan azab itu turun. Mimman huwa fi waqtihim, yaitu umat-umat yang ada pada waktu itu, pada waktu mereka. Wa ma khalfaha, dan juga peringatan bagi orang-orang sesudah mereka, Bani Israel yang sesudah mereka, itu juga menjadi waspada. Ai min ba'daha, khalfaha itu artinya ba'daha, setelah mereka. Khalfana, orang-orang yang akan datang di belakang kita, itu maksudnya yang mengikuti kita, keturunan kita, generasi setelah kita. Fataqumu 'ala al-'ibadi hujjatullahi wal yartadi'u an ma'asihi. Maka dengan demikian akan tegak hujjah, alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka. Kenapa? Karena sudah diberi peringatan. Itulah hujjah. Itu yang dimaksud dengan hujjah. Apa hujjah Anda memberikan hukuman kepada santri seperti itu misalnya? Maksudnya apa alasan Anda? Apa latar belakangnya? Apa sebabnya? Apa dasar Anda memberikan hukuman seperti itu misalnya? Itu namanya hujjah. Waliyartadi'u an ma'asih, dan supaya mereka berhati-hati untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yartadi', mawas diri, hati-hati, waspada, jangan sampai terjatuh ke dalam maksiat yang serupa. Dan subhanallah, kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel di kampung tepi pantai itu, yang melanggar kehormatan hari Sabtu, itu juga sudah bahkan banyak dipraktekkan oleh umat sekarang ini, yaitu yang dinamakan dengan hilah, tipu daya, makar, tipu muslihat. Dilarang untuk bekerja di hari Sabtu, tapi pasang perangkap, pasang jaring di hari Jumat. Nanti datangnya, ambilnya hari Ahad. Secara zahir seakan-akan mereka memang tidak bekerja di hari Sabtu, tapi perangkap mereka tetap bekerja di hari Sabtu.
Dan itu sebenarnya inti larangannya, menangkap ikan di hari Sabtu, karena memang mereka tahu ikan-ikan itu banyak datangnya di hari Sabtu. Justru disitulah ujian. Pak, orang sekarang banyak yang cari rokok. Saya mau jual rokok. Padahal dia sudah tahu kalau rokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Rokok itu menyebabkan gangguan berbagai masalah, berbagai macam bidang, gangguan keuangan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain. Jadi ketika sudah dilarang, kemudian membuat kesan seolah-olah tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Misalnya dengan mengubah nama, ya, riba. Orang mengganti namanya dengan bunga. Ketika ditegur, Pak, itu kan riba, haram Pak. Iya, riba haram. Ini bunga Mas. Apa bedanya Pak? Ya, bunga, riba. Yang haram itu riba, bunga enggak riba. Bunga itu ya imbalan, karena telah menabung, maka bank memberikan balasan imbalan. Jadi kata mereka enggak haram. Khamr dirubah menjadi bir, namanya bir. Bir itu bahasa Arab loh, yang artinya kebaikan. Minuman bir berarti minuman kebaikan. Ditegur, Pak, itu minuman keras. Khamr haram. Iya, yang haram itu khamr. Ini bukan khamr, ini bir. Apa bedanya? Kelakuan orang sekarang yang melakukan tipu muslihat, membuat kesan seakan-akan tidak melakukan larangan Allah, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, Bani Israel yang pernah dirubah menjadi kera. Nah, karena mereka telah berbuat sesuatu yang mirip seperti itu, maka Allah pun jadikan mereka dengan sesuatu yang mirip. Hewan yang paling mirip dengan manusia. Na'udzubillah. Maka janganlah merasa aman. Minimal, subhanallah, ini kalau kita tadabburi ya, kalaupun belum dirubah oleh Allah, orang-orang sekarang yang mengikuti gayanya orang Bani Israel dulu yang pernah dirubah jadi kera, minimal yang sudah dirubah itu adalah watak dan karakter kera. Antum pernah kasih makan monyet, berebut, bahkan mereka saling berkelahi gara-gara hanya merebutkan pisang. Rakus, tamak. Bahkan dalam banyak cerita-cerita atau ya cerita rakyat ya yang disebut dengan fabel, yang biasa menggunakan hewan-hewan untuk memberikan pelajaran
dibuat ilustrasi. Maka ketika ceritanya tentang kera, pasti atau kebanyakannya adalah menggambarkan hal-hal yang tidak bagus, tidak baik. Karena sifat kera yang rakus, tamak, ya begitulah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Walakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin. Akan tetapi itu semua kejadian atau peristiwa tersebut tidaklah bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut akan azab Allah. Maka peristiwa tadi, peringatan tadi akan bermanfaat sebagai pelajaran. Wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat. Adapun selain mereka, selain orang-orang yang bertakwa, maka ayat-ayat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan kami bahan olok-olokan? Apakah engkau ingin mengejek kami? Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Mereka pun berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami,
agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu. Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia Allah berfirman bahwasanya dia adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak pula muda, pertengahan antara itu. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu berwarna kuning, yang tua warnanya, yang mencolok warnanya, dan membuat senang orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan kami mudah-mudahan insya Allah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu bukan sapi pekerja yang membajak tanah serta tidak pula mengairi tanaman, yang selamat dari cacat dan tidak ada belang padanya. Mereka pun berkata, sekarang engkau baru mendatangkan kebenaran. Maka mereka pun menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melakukan perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat yang menjadi sumber atau dasar penamaan surat Al-Baqarah, yaitu pada kata Baqarah yang terdapat dalam ayat 67. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ay wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa hina qataltum qatilan faddara'tum fih, yaitu ingatlah peristiwa yang terjadi antara kalian dengan Musa alaihi salam tatkala kalian orang Bani Israel, di antara mereka ada yang membunuh seseorang, kemudian kalian saling menuduh satu sama lain, tidak mau mengakui siapa pembunuhnya. Faddara'tum fih, iddara'tum itu artinya tadafa'tum, wa ikhtalaftum, kalian saling berselisih, fi qatilihi, tentang siapa pembunuhnya, hatta tafaqama al-amru bainakum, sampai memuncak perkara di antara kalian, perselisihan di antara kalian. Wa kada laula tabyinullahi lakum yahdutsu bainakum syarrun kabir, dan kalau seandainya tidak datang penjelasan dari Allah untuk masalah kalian tersebut, maka pasti sudah terjadi perkara yang besar di antara kalian, yaitu al-qatl, pembunuhan yang akan terjadi secara terus menerus, karena merasa ini dibunuh oleh tetangga sebelahnya, tetangga desa. Karena ketika dibunuh ditempatkan di desa yang lain, tetangga itu tidak terima, lalu mengatakan pasti ini ulah tetangga sebelah. Akhirnya bisa
menyebabkan memicu konflik yang meluas. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda kekuasaannya. Faqala lakum Musa fi tabyinil qatil, maka Nabi Musa berkata kepada kalian dalam rangka untuk mengungkap siapakah pembunuhnya. Nabi Musa berkata, idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Wa kana minal wajib al-mubadaratu ila imtithali amrihi wa adam al-i'tirad alaih. Dan seharusnya mengatakan innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah yang memerintahkan kalian, lewat lisannya Nabi Musa. Sensitif dengan sapi. Belum hilang di benak mereka kasus sapi Samiri yang dulu pernah mereka jadikan sebagai ilah karena bisa bersuara. Namun alasannya bukan hanya itu, karena Samiri mengatakan membuat patung itu dan melemparkan atau mengenakan dengan pasir atau tanah bekas pijakan malaikat. Ya, menurut riwayat-riwayat yang ada seputar itu. Itu yang buat mereka menjadikan sapi tersebut sebagai sapi yang spesial, dijadikan sebagai ilah, yaitu diminta pokoknya mereka melakukan i'tikaf, duduk di dekat patung sapi itu dalam rangka ibadah. Nah, sekarang kok Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk nyembelih sapi? Wah, ini jangan-jangan menghina kita ini atau ngejek kita gitu. Jadi bersangka buruk terhadap perintah nabinya, perintah Allah. Perintah Allah itu tidak boleh ditentang atau dipertanyakan. Apa ini dalam rangka supaya membuat kita jerah? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu kita mengatakan, jangan-jangan puasa ini dalam rangka untuk membuat kita jerah, membuat kita sengsara. Kita diperintahkan untuk tidak boleh makan. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu. Ini namanya i'tirad ala amrillah, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka dengan perintah Allah, termasuk. Faqala Nabiullah, maka Nabi Allah Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk tidak menjadi di antara orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, kenapa? Ini berarti ada isyarat bahwasanya orang yang suka mengolok-ngolok orang lain, mengejek orang lain, itu adalah orang yang jahil. Suka ngejek temennya. Salah satu cara atau yang paling populer dulu di zaman saya itu kalau ngejek temen, yang diejek bukan temennya tapi nama bapaknya. Bapaknya yang diejek. Nah, gara-gara bapaknya yang diejek nggak diam, balas ngejek, temennya yang ngejek, bapaknya jadi sasaran. Itu kan orang bodoh, ngejek bapak orang lain, akhirnya bapak sendiri diejek. Sehingga secara tidak langsung kita telah mengejek bapak sendiri. Maka dilarang, nggak boleh ngejek bapak orang lain.
atau ngejek orang lain secara umum, nggak boleh mengolok-olok. Itu adalah perbuatan orang-orang yang jahil. Karena ketika Allah mensitir kalimat Bani Israel, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan, ingin ngejek kami? Nabi Musa berkata, berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang jahil. Artinya orang yang jahil itu diantara sifatnya adalah suka mengejek orang lain. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa innal jahila huwa alladhi yatakallamu bil kalam alladhi la fa'idata fih. Orang yang jahil itu adalah orang yang suka berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Atau memperbanyak perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Wa huwa alladhi yastahzi'u bin nas. Dan orang jahil itu adalah orang yang mengejek dan mengolok-olok orang lain. Wa ammal aqilu fayara anna min akbaril kaba'iri al-'uyub al-mazriyyah bid-din wal 'aql istihza'uhu biman huwa adamiyyun mithluh. Adapun orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang menganggap termasuk dosa yang paling besar, yang merupakan aib, sebuah celah yang bisa merendahkan agama dan akal seseorang, itu adalah mengolok-ngolok orang yang semisalnya, sesama manusia, biman huwa adamiyun mithlu, sama-sama anak Adam, kok diejek, kok diolok, hanya gara-gara karena dia lebih hitam daripada kita, atau dia lebih gendut daripada kita. Mengejek seseorang yang kakek moyangnya juga kakek moyang kita. Maka kalau kita pikirkan sampai ke situ, insya Allah kita tidak akan mau mengolok-olok atau mengejek orang lain. Karena pada dasarnya orang yang kita olok-olok dan kita ejek itu adalah sama asalnya seperti kita. Mimma immahin, dari air yang hina. Wa in kana qad fuddila alaih, walaupun orang yang mengejek sekalipun itu adalah orang yang diberi kelebihan. Nggak boleh. Jadi jangan mentang-mentang karena kita lebih hebat, lebih alim, lebih pintar dari orang yang kita ejek, maka boleh mengejek dia. Tidak. Makanya Nabi saja, Nabi Musa berlepas diri, berlindung kepada Allah kalau terpengaruh atau menjadi orang-orang yang jahil, yaitu orang yang suka mengejek. Fatafdhiluhu yaqtadhi minhu syukra li rabbih war rahmata li ibadihi. Seharusnya keutamaan yang Allah berikan kepadanya berupa kecerdasan tadi itu berkonsekuensi untuk bersyukur kepada Allah Tuhannya dan menjadikan dia penyayang terhadap hamba-hamba Allah. Bukan malah diejek, diolok. Falamma qala lahum Musa dzalik, alimu anna dzalika sidq. Tatkala Nabi Musa mengatakan jawaban seperti itu, barulah mereka mengetahui kalau perkara perintah tersebut itu benar. Betul-betul ini diperintahkan oleh Allah, bukan sekedar isengnya Nabi Isa. Kadang-kadang ada orang yang berprasangka seperti itu, nggak yakin kayaknya ini perintah Allah, jangan-jangan dia cuma iseng misalnya. Maka mereka katakan, tanyakan itu. Tapi ketika Nabi jawab, Nabi Musa menjawab, nggak mungkin saya itu termasuk orang-orang yang bodoh.
Nah, nggak mungkin saya itu mengolok-olok kalian. Ini memang perintah Allah. Faqalu, akhirnya mereka pun bertanya, ud'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana itu. Ai masinnuha, yaitu pertanyaan pertama, mahi, apa sapi betina itu? Maksudnya adalah umurnya berapa tahun. Orang kan kalau mau menyembelih kurban itu ketika dia mencari atau survei, ketika dia melihat sapi atau hewan kurban, pertanyaan pertama adalah umurnya. Ini berapa umurnya, Pak? Karena menyembelih sebagai kurban itu harus yang pantas, maka tanya umurnya. Ini mau disembelih, umurnya berapa? Masinnuha. Qal, Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratul la farid, sesungguhnya dia adalah sapi betina yang tidak tua, la farid ay kabirah, tidak tua, wala bikrun, wala bikr, dan juga tidak pula kecil atau muda, berarti sapi yang sedengan. Awanum baina dzalik, yaitu mutawassitah baina as-sinnainil madhkurain, pertengahan di antara dua umur yang disebutkan, di antara farid dan bikr, tidak tua tidak muda. Sabiqan wahuma as-sighar wal kibar, yaitu tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar umurnya. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Ayo sembelih, cari yang pertengahan. Kalau seandainya mereka tidak bertanya macam-macam, maka sudah cukup. Disuruh sembelih sapi betina, sudah cari sapi betina apa saja. Tapi karena memang mereka niatnya untuk menentang, tidak mau melakukan perintah tersebut, maka mereka mencari dalih, bertanya, ini umurnya berapa? Malah justru akibatnya memberatkan dan menyusahkan mereka sendiri. Cari yang sedengan. Sudah dapat yang sedengan nih. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh kalian. Kan sudah jelas, sudah dapat yang sedengan. Watrukut tasydid wat ta'annut, dan tinggalkanlah sikap ekstrim kalian mencari yang susah dan sikap keras kepala kalian. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian mereka lagi berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan ma launuha, apa warnanya. Ya Allah, ini kan cari-cari masalah ya. Tapi Nabi Musa bersabar. Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun safra, sapi betina itu adalah sapi yang berwarna kuning. Faqi'ul launuha, warnanya faqi', warna kuningnya itu faqi'. Faqi' ay syadid, sangat kuning. Kalau bahasa kita kuning tua. Tasurrun nadhirin, sifat yang lainnya menyenangkan orang yang melihat. Orang kalau melihat warna kuning itu pada sapi tersebut jadi senang, suka.
min husniha, karena kebagusannya. Jadi tambah susah lagi cari yang umurnya pertengahan, kemudian warna kuningnya yang mencolok. Qalu ud'u lana rabbak, lagi-lagi mereka bertanya karena akhirnya susah dapatnya. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana mahi, agar dia menjelaskan kepada kami sapi seperti apa itu. Innal baqara tashabaha alaina, sungguhnya sapi itu yang mau dan dicari masih samar bagi kami. Falam nahtadi ila ma turid, maka kami tidak mendapatkan petunjuk terhadap apa yang engkau mau, wahai Musa. Nah, ini nyalahin orang lain lagi. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk. Untung mereka mengatakan insyaallah. Kalau tidak mengatakan insyaallah, mungkin tidak akan pernah disembelih, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan kalau Allah tidak menghendaki. Maka penting sekali mengucapkan insyaallah. Qala innahu yaqul, Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia berfirman, innaha baqarah la dhalul, sesungguhnya sapi betina itu bukan sapi pekerja, ay mudhallalatun bil amal, yaitu bukan sapi yang dipaksa untuk bekerja. Tuthirul arda, yaitu bil hirathah, bukan sapi pembajak tanah. Jadi dia tidak melakukan itsaratul ard, membolak-balikkan tanah. Membajak itu kan membolak-balik dan membuat tanah jadi gembur dengan cara dibolak-balik. Wala tasqil hartha, dan juga bukan sapi yang mengairi tanaman. Pokoknya bukan sapi pekerja. La dhalul. Sifat la dhalul ini diantaranya adalah la tuthirul ard wa la tasqil harth, tidak membajak sawah, tidak membajak ladang, tidak membajak tanah, dan juga tidak bertugas mengairi tanaman. Berarti sapi manja, ya, sapi yang dimanjakan, nggak kerja. Ai laisat bisaqiyah, yaitu tidak sebagai sapi yang memberikan minuman kepada tanam-tanaman, ya, tidak mengairi tanaman. Musallamah yang sehat, yang selamat minal uyubi atau minal amal, yang selamat dari cacat ataupun selamat dari pekerjaan, ya, tidak disuruh untuk bekerja. La syiyata fiha, tidak ada belang padanya. Ai la launa fiha ghaira launiha al-mawsufil mutaqaddim, tidak ada warna yang lain pada tubuhnya selain dari warna yang tadinya sebelumnya sudah disifati, yaitu warna kuning. Jadi cuma kuning semua, tidak ada warna selain kuning pada tubuhnya. Susah sekali cari yang kuning murni, tidak ada warna selain kuning di tubuhnya. Tapi justru orang Bani Israil mengatakan, qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, sekarang kamu baru mendatangkan informasi yang cukup. Sekarang kamu baru mendatangkan kebenaran. Ai bil bayanil wadih, yaitu penjelasan yang terang. Sekarang baru jelas. Padahal sebelumnya sudah jelas sekali. Disuruh sembelih sapi, malah tanya macam-macam, akhirnya menyusahkan diri sendiri. Wa hadza min jahlihim, dan ini adalah kejahilan mereka, kata Syekh Sa'di.
Wa illa faqad ja'ahum bil haqqi awwala marrah. Karena sesungguhnya Nabi Musa itu telah mendatangkan kebenaran kepada mereka di kali yang pertama, yaitu kebenaran wahyu. Kalau Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, ya udah sapi betina apa saja, gak usah banyak tanya. Justru akan merepotkan diri kalian sendiri. Falau annahum i'taradu ayya baqaratin, kalau seandainya mereka menemukan sapi betina apapun itu, la hasalal maqsud, maka pasti sudah tercapai tujuan dari perintah penyembelihan sapi betina. Karena apa? Kan dalam rangka untuk menyelesaikan kasus pengungkapan siapakah pembunuh orang tersebut, ya kan? Jadi ini tugasnya tim forensik sebenarnya, tapi karena dulu tidak diketahui gimana caranya untuk mengungkap pelakunya, belum sampai ilmunya dulu, maka diserahkan kepada Nabi Musa. Karena dia Nabi, maka pasti mendapatkan wahyu, akan memberikan kita jalan keluar. Nah, Allah memerintahkan untuk nyembelih sapi. Nah, disitulah alasan mereka, orang-orang Bani Israel, menganggap kalau perintah tersebut sebagai ejekan atau olok-olokan. Wong kita mau cari siapa pelakunya, kok malah disuruh sembelih sapi. Makanya sifat orang beriman sami'na wa ata'na. Walaupun secara akal atau logika kita nggak nyambung, mau mengungkap pembunuh seseorang dengan disembelihnya sapi, maka akhirnya mereka yang repot sendiri. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau itu perintah Allah, maka langsung kerjakan. Jangan banyak tanya, ini wajib atau sunnah. Ketika datang perintah, tanya dulu, ini wajib atau sunnah? Ya, gara-gara saking pinternya, ini wajib atau sunnah? Ternyata pertanyaan itu dalam rangka supaya bermalas-malasan untuk melaksanakan perintah tersebut. Emangnya kenapa? Ya, kalau sunnah kan berarti kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan kan nggak apa-apa. Iya betul. Anda milihnya apa? Ya, akhirnya apa? Tujuan pertanyaan itu dalam rangka justru untuk meninggalkan perintah, untuk tidak mau melaksanakan perintah. Bandingkan dengan orang-orang yang beriman dan benar keimanannya. Apapun perintah Allah sebisa mungkin saya lakukan tanpa harus banyak bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Memang pelajaran atau pengetahuan tentang apakah perintah ini sifat atau hukumnya wajib atau sunnah akan bermanfaat dalam masalah fikih, dalam masalah fatwa. Betul, tidak mengapa sebenarnya pembahasan tentang itu. Tetapi tendensi dari sebagian orang yang keliru, yaitu menanyakan hal tersebut dalam rangka untuk justru meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum shaddadu bi kathratil as'ilah fashaddada Allah alaihim. Akan tetapi mereka justru memperberat diri mereka sendiri dengan memperbanyak pertanyaan, dan Allah akhirnya memperberat itu untuk mereka sebagai pelajaran. Walau lam yaqulu insyaallah, dan kalau seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, lam yahtadu aidan ilaiha, maka pasti mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk untuk bisa menemukan sapi yang dimaksud. Tapi alhamdulillah mereka mengatakan insyaallah. Fadzabahuha, maka mereka pun akhirnya menyembelihnya.
Ai al-baqarah, sapi betina tersebut, allati wusifat bitilkas sifat, yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Apa aja sifatnya? Ilham, sifat sapi, umurnya pertengahan. Mujahid, warnanya kuning. Kuning apa? Kemerahan, kuning tua ya. Nah, kuning tua, tidak ada warna lain. Ridwan, sifatnya sapi itu bukan sapi pekerja. Maksudnya pekerjaan apa saja? Hairil, tidak membajak tanah dan tidak mengairi tanaman atau tumbuhan. Iya. Kemudian Ilham, boleh sapi yang sakit? Ya, musallamah. Musallamah itu yang sehat, selamat dari aib. Enggak picek matanya, enggak pincang kakinya, ya. Enggak buntung ekornya. Pokoknya yang normal dan sehat. Kemudian tidak belang, enggak boleh belang-belang. Kan luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, akhirnya mereka mendapatkan sapi betina dengan spesifikasi seperti itu, dimiliki oleh seseorang dan dihargai dengan sangat mahal. Tuh, akhirnya kan susah, menyusahkan diri sendiri. Dan akhirnya nanti sapi itu disembelih, lalu hanya digunakan sebagian dari tubuh sapi itu untuk dipukulkan ke orang yang dibunuh supaya hidup kembali, dalam rangka ditanya, siapa pembunuhmu? Mukjizat Allah yang luar biasa. Allah tampakkan kekuasaan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya sapi yang diperintahkan itu, sapi apa saja, kan memudahkan mereka. Kemudian waktunya juga singkat. Hari itu turun wahyu untuk menyembelih sapi betina, hari itu juga dilaksanakan. Selesai. Tapi ini berhari-hari mereka mencari karena ulah mereka sendiri. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Bisa babit ta'annut, karena sebab keras kepalanya mereka, sikap ekstrim mereka, mencari-cari sesuatu yang rumit. Alladzi jara minhum, yang sudah merupakan karakter mereka. Falamma dzabahuha, dan tatkala mereka telah menyembelihnya, qulna lahum idribul qatila bi ba'dihha. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memukulkan bagian anggota tubuh sapi betina yang sudah disembelih itu dengan orang yang dibunuh, yang insyaallah tafsirnya akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan mata hati kita untuk menjadikan Al-Qur'an, ayat-ayat suci di dalamnya, kalam Allah, sebagai pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia kita dan akhirat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.